kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti menonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan agar uang yang kita gunakan nilainya tetap stabil. Coba bayangkan, apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang sebanyak 500.000. Tiba-tiba, bulan depan ketika kita berbelanja bulanan dengan jumlah barang yang sama, harganya naik menjadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga secara berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kebutuhan masyarakat semakin sulit. Fenomena kenaikan berbagai harga barang dan jasa secara terus-menerus ini disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga stabilitas harga. Dengan kata lain, Bank Indonesia berusaha menjaga agar tingkat inflasi tetap ada pada target yang ditetapkan pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, target inflasi masing-masing ditetapkan sebanyak 3 ± 1%, sedangkan tahun 2024 sebanyak 2,5 ± 1%. Bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut dengan BI Rate. Keputusan menentukan BI Rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan utama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi masyarakat. Apabila rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, hutang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dari kisaran targetnya, dan resiko lain-lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun, kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor-faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food dan harga barang akibat kebijakan. BI juga menjaga inflasi di daerah agar tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau yang biasa kita kenal dengan TPID. Bagaimana BI Rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur, seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar uang, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI menurunkan BI Rate. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua.